Gimana cara mendapatkan potensi cuan setinggi dan secepat mungkin di market gold? Iya, cepat pastinya nggak jauh-jauh dari namanya strategi scalping. Supaya kamu bisa memaksimalkan cuan dan meminimalisir resiko, butuh strategi yang tepat. Maka dari itu di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian gimana cara scalping khusus untuk market gold. Hai, aku Noel dan balik lagi ke YouTube channel MIFX yang bakal bantu kalian para trader untuk bisa profit konsisten di market forex. Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel MIFX kita biar kalian gak ketinggalan beragam tips trading yang ada di channel kita. Oke, strategi yang mau aku kasih tahu ke kalian hari ini itu adalah strategi scalping khusus untuk market XAUSD atau market gold. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang strategi, aku mau kasih tahu ke kalian dulu nih. Kalau trading di market gold itu resikonya jauh lebih tinggi daripada trading di market mata uang. Makanya potensi cuannya juga tinggi. Jadi aku mau disclaimer ya, kalau mental kalian belum terbangun, aku saranin kalian lebih berhati-hati saat menggunakan strategi ini. Karena strategi scalping itu bertujuan untuk memaksimalkan potensi cuan secepat dan setinggi mungkin. Nah, strategi scalping yang bakal aku bahas kali ini merupakan kombinasi dari strategi scalping yang udah pernah aku bahas di episode-episode sebelumnya, yaitu strategi scalping secara konservatif dan juga agresif karena menggunakan time frame yang lebih kecil, tapi tetap menggunakan beberapa aturan untuk memvalidasi keputusan entry posisi kalian nantinya. Oke, langsung aja. Bagaimana strategi scalping buat market gold? Seperti yang aku sebut di awal, trading di market gold itu resikonya memang lebih tinggi, karena harganya bergerak sangat volatil yang membuat swing high ataupun swing low secara cepat. Seperti ini. Dan ini. Jadi buat bisa memaksimalkan potensi cuan dari market gold seperti ini, kalian bisa gunakan 3 aturan ini. Yang pertama adalah gunakan indikator moving average. Yap, gunanya adalah agar kalian tidak salah membaca arah pergerakan harga dan entry posisi saat menggunakan strategi ini. Indikator yang bisa digunakan ada 3 exponential moving average. Yang pertama adalah pakai periode 200. Yang kedua, pakai periode 50. Yang ketiga, pakai periode 20. Yang harus kalian perhatikan adalah kalian bisa melakukan posisi buy ketika harganya berada di atas EMA 200 dan sell ketika harga berada di bawah EMA 200. Dan jangan pernah masuk posisi ketika EMA berada dalam kondisi menyempit seperti ini. Harus kalian hindari. Pastikan kalian hanya masuk posisi ketika kondisi EMA itu melebar dan dalam satu arah yang sama seperti di sini dan juga di sini. Oh ya, time frame yang aku gunakan pada strategi ini adalah 5 menit ya. Lebih kecil dibandingkan time frame yang biasanya aku pakai di video scalping sebelumnya. Kenapa nggak 1 menit aja? Aku nggak saranin, karena di time frame 1 menit itu sering terjadi sinyal-sinyal palsu yang nantinya malah bikin kalian jadi salah entry posisi. Oke, kalau udah kita lanjut ke aturan yang kedua. Gunakan bantuan indikator RSI. RSI atau Indikator Relative Strength Index merupakan indikator momentum yang mendeteksi harga sedang mengalami overbought atau oversold. Mirip seperti stokastik oscillator, hanya saja RSI di sini bisa digunakan untuk mengkonfirmasi terbentuknya sebuah tren harga. Nah, fungsi kedua inilah yang nantinya akan kita manfaatkan dalam menggunakan strategi scalping kali ini. Berikut settingan RSI yang aku gunakan. Parameternya tetap di period 14 dan apply-nya pilih yang close. Nah, ini perbedaannya. Pada menu level, kalian cukup gunakan satu parameter aja, yaitu level 50. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi fungsinya adalah untuk mengkonfirmasi harga yang sudah berada di bawah ataupun di atas EMA benar-benar dalam tren yang sesuai atau belum. Cara konfirmasinya juga pun cukup simpel. Kalian tinggal lihat si garis RSI juga berada di bawah ataupun di atas level 50. Di bawah 50 artinya downtrend, di atas 50 artinya uptrend. Sekali lagi aku tekankan ya, penggunaan indikator ini harus berbarengan dan satu arah. Misalnya begini. Harga sedang berada di bawah EMA, artinya indikator RSI-nya juga harus berada di bawah level 50. Begitu juga sebaliknya. Kalau harganya sedang berada di atas EMA, artinya indikator RSI juga harus berada di atas level 50. Oke, kita lanjut ke aturan yang ketiga untuk mengambil keputusan entry posisinya. Yang ketiga, gunakan pola candlestick. Jadi biar keputusan entry posisi kalian jadi semakin lebih akurat, harus dibantu dengan pola candlestick. Karena pola candlestick ini bisa memberikan sinyal ke kalian potensi pergerakan arah harga yang selanjutnya. Pola candlestick yang dapat kalian gunakan bisa berupa bearish atau bullish engulfing, doji, hammer, shooting star, dan pola-pola candlestick lainnya. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Harga sudah berada di bawah EMA, lalu kondisi EMA sudah melebar dan bergerak satu arah. Aturan pertama sudah di checklist. Kemudian posisi RSI juga sudah berada di bawah level 50, aturan kedua juga sudah di checklist. Terakhir, harga mencoba retest ke area EMA dan terbentuk pola shooting star yang artinya harga akan berpotensi untuk bearish kembali. Nah, di sini kalian bisa buka posisi sell dengan penempatan stop loss di area EMA 200 yang jaraknya 10-20 pip. Kemudian take profit juga gunakan jarak yang sama untuk rasio risk reward 1:1.
Begitu juga dengan entry posisi yang sebaliknya. Kita lihat chart berikut. Di sini harga juga sudah bergerak di atas EMA, dan kondisi EMA juga melebar dan bergerak dalam satu arah yang sama. Checklist aturan yang pertama. Kemudian, posisi RSI juga sudah berada di atas level 50. Checklist aturan yang kedua. Yang terakhir, kita bisa lihat di sini ada pola candlestick bullish engulfing. Artinya, harga akan berpotensi uptrend atau bullish. Kalian bisa buka posisi buy dengan penempatan stop loss di area EMA 200 yang jaraknya sekitar 25 pip. Kemudian, take profit juga gunakan jarak yang sama untuk rasio risk-reward 1:1. Nah, dengan simulasi tadi, kita bisa mendapatkan profit sebesar 45 pip atau $45 dengan menggunakan 0,1 lot dan hanya dengan 2 kali transaksi dalam waktu singkat. Aku mau ingetin sekali lagi, scalping dengan menggunakan strategi ini lebih beresiko. Karena market yang kita tradingkan itu adalah gold dan dengan menggunakan time frame yang lebih kecil. Tapi dengan penggunaan 3 aturan tadi, seharusnya resikonya sudah dapat kalian minimalisir. Terakhir, strategi ini cocok untuk trader seperti apa sih? Karena menggunakan 3 aturan yang harus kalian pahami dan market yang ditradingkan itu memiliki resiko yang tinggi, aku bisa bilang strategi ini cocok banget buat kalian para risk taker scalper yang mengincar high risk high reward. Cocok buat kalian yang memang siap untuk trading di market yang resikonya tinggi tapi punya potensi cuan yang tinggi. Tingkat kesulitan dari strategi ini adalah tinggi atau cocok untuk trader advance. Dan pas banget nih untuk kalian tipe trader yang profil resikonya agresif. Sebelum aku tutup video kali ini, aku mau ingetin ke kalian kalau strategi trading itu ada banyak banget. Cuma jangan sampai kalian gonta-ganti strategi, cukup fokus kepada satu strategi aja. Jangan diubah-ubah. Misalkan kalian ngerasa nyaman sama strategi yang aku tes di video ini, pelajari. Biasain sampai kalian benar-benar disiplin dan bisa menghasilkan profit konsisten. Oke, sekian pembahasan tentang scalping di video ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk mencari potensi cuan melalui strategi scalping. Buat teman-teman scalper, boleh ya share cerita kalian di kolom komentar. Pastikan juga kalian udah subscribe YouTube channel MAFX biar kalian gak ketinggalan beragam tips cari cuan dari trading forex lainnya. Klik like kalau kalian suka video ini dan jangan lupa juga untuk komen pakai hashtag nanya MAFX kalau ada pertanyaan dan share ke teman-teman kalian. Kalau misalkan kalian butuh strategi scalping yang lebih konservatif, kalian bisa cek videonya di sini. Dan kalau kalian butuh strategi scalping yang lebih agresif, kalian bisa cek videonya di sini. Melek forex semudah itu.